siapa Kak? Siapa ya? Doa kali ini dipimpin oleh Kak Prima. Yeay. Yuk siapkan hati untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau pada hari Minggu ini kami bisa bersekolah minggu lewat online. Tuhan, hari ini kami akan belajar mengenai talenta. Berkatilah kami supaya kami bisa mengembangkan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Amin. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Kak Ika. Halo adik-adik, sebelum memulai kegiatan bersama suster kali ini, baca kitab suci terlebih dahulu yuk. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu untuk beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu."
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Frater Nathan OMI. Hari ini Frater akan mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, kita mendengar bahwa Yesus itu menceritakan tentang satu orang kaya yang ingin pergi keluar kota. Ketika dia ingin keluar kota, dia memanggil 3 hambanya. Lalu dia panggil ya, panggil. Lalu dia ingin mempercayakan sesuatu kepada hambanya. Pada hamba yang pertama dia kasih 5 talenta. Lalu pada hamba yang kedua dia percayakan 2 talenta. Lalu hamba yang ketiga dia berikan 1 talenta. Nah, dia memberikan kepada 3 hambanya, dia lalu pergi ke luar kota. Nggak tahu dia, Yesus tidak menceritakan orang kaya itu keluar kota pakai apa, tapi kita bisa bayangkan orang kaya biasanya pergi keluar kota itu pakai mobil bisa ya, pesawat bisa, atau apapun kendaraan, kecuali berenang itu tidak mungkin ya, karena laut itu terlalu luas, jadi teman-teman bisa tenggelam nanti. Nah, lalu dalam perjalanan waktu, hamba-hambanya ini melakukan sesuatu dengan uangnya atau dengan talentanya ini. Hamba yang pertama dia itu mengusahakan uangnya yang tadi 5 talenta ya, lalu menghasilkan 5 talenta lagi atau keuntungan 5 talenta lagi. Jadi talentanya menjadi berapa? 10. Nah,
hamba yang kedua sama dengan hamba yang pertama. Pergi dia mengusahakan uangnya itu, talentanya itu, akhirnya menjadi berapa? 4 talenta. Sedangkan teman-teman, hamba yang ketiga tadi ini, itu pergi, lalu menggali lubang, lalu menyimpan 1 talentanya. Dia kubur, dan dia tidak apa-apakan, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sekembali tuannya dari luar kota, lalu dia memanggil lagi hamba-hambanya. Oh, kamu duit yang saya kasih mana? Oh, lalu hamba yang pertama menjawab, Tuhan, saya menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi talenta saya ada 10. Wah, kata Tuhan, hebat. Lalu datang lagi hambanya yang kedua. Tuhan, saya menghasilkan 2 talenta lagi. Jadi 4 talenta. Luar biasa. Lalu dia bertanya pada hamba yang terakhir, yang pertama. Lalu dia bertanya, mana talenta yang saya percayakan? Lalu hambanya yang ketiga ini menjawab dengan sangat tidak sopan. Saya tahu Tuhan itu kejam. Saya takut. Jadi saya kubur aja gitu ya. Saya kubur. Nah, tuannya ini menjadi sangat marah. Karena apa? Karena bukannya mengusahakan apa yang dipercayakan itu, dia malah karena saking takutnya dia tidak menjadi berkembang. Uang yang dipercayakan pada hamba ketiga ini tidak berkembang. Nah, teman-teman, seperti inilah dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah itu, kita andaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan kita manusia. Dia itu memberikan bermacam-macam talenta kepada kita. Ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5, bahkan ada yang diberikan 10. Nah, talenta-talenta itu apa sih dalam kehidupan kita? Talenta-talenta itu adalah bakat, kemampuan yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Nah, misalnya si Randi punya talenta atau bakat menyanyi, bermain bola, itu bisa. Lalu ada namanya Nina. Nina punya 3 talenta sekaligus. Apa? Memasak, mencuci pakaian ya. Ini salah satu kemampuan yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Nah, sebenarnya teman-teman, Tuhan tidak pernah memberikan kurang dari 1 bakat atau kemampuan. Karena apa? Karena kita selalu mampu membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Contohnya, teman-teman tidak perlu memandang bahwa bakat itu yang luar biasa. Misalnya nyanyi, melukis, dan segala macam. Kadangkali bakat atau kemampuan kita itu tidak hanya sebatas itu, teman. Misalnya teman-teman punya hati untuk memberi pada orang miskin, membantu teman yang sedang misalnya sepedanya rusak jadi nggak bisa pulang, lalu teman-teman bonceng dia sampai pulang karena rumahnya dekat. Atau teman-teman punya kemampuan untuk membantu ibu mencuci piring. Nah, ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh kemampuan yang Tuhan berikan. Selain kemampuan-kemampuan yang kita lihat tadi adalah misalnya bernyanyi, bermain atau berolahraga, punya kemampuan komputer misalnya, bermain musik gitu ya. Tidak hanya itu, Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan lain. Nah, melalui kemampuan ini teman-teman, dalam cerita Yesus ini, melalui Tuhan dan 3 hambanya ini, kita diajak untuk menjadikan apa yang kita punya, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Semua yang kita miliki, mulai dari kepala, tangan kita, mata kita, telinga kita, sampai seluruh tubuh kita, ini adalah bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan. Kita mesti bersyukur dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Contohnya seperti apa? Seperti tadi ya, kita punya tangan, ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mesti membantu orang lain dengan ini. Lalu dengan mulut, berbicaralah dengan baik sehingga orang menjadi senang ya. Atau misalnya contohnya, kalau teman-teman pergi ke sekolah gitu ya, pergi sekolah ketemu guru, bilang selamat pagi ibu. Nah, dengan mulut kalian sudah menjadi berkat buat ibu guru karena kalian menyapa ibu guru. Nah, teman-teman, itulah bakat, kemampuan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita perlu mewujudkannya dalam kehidupan kita. Frater hari ini mengajak kita semua sekali lagi mencontoh hamba yang pertama dan kedua.
Mereka mengembangkan semuanya, mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhannya kepada mereka. Dan kita teman-teman perlu menghindari contoh hamba yang ketiga, yang karena takut, karena khawatir, karena cemas, karena takut gitu ya Tuhannya ya, lalu dia mengubur talentanya itu tadi sehingga tidak berkembang, tidak ada keuntungan bagi dirinya maupun orang yang mempercayakan itu tadi. Nah teman-teman, kita punya itu semua, kemampuan yang Tuhan berikan. Tubuh kita ini semua adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Sekarang bagaimana kita menggunakannya untuk membantu sesama kita? Frater mengajak kita semua untuk menjadi berkat bagi sesama melalui talenta kita yang kita miliki, melalui kemampuan yang kita miliki. Oke? Selamat hari Minggu. Semoga teman-teman bisa menjadi berkat. Dadah. Adik-adik, yuk kita ikuti kegiatan dari Kalti. sedih nih, nggak bisa jumpa lagi, nggak bisa seru-seruan lagi. Iya. Terus apa sih Kak pesan untuk minggu ceria hari ini? Pesan minggu ceria kali ini
itu kita harus mengembangkan talenta kita Kak, supaya jadi berkat untuk semuanya. Oh gitu ya Kak. Iya tahu deh. Pengembangan talenta tuh biar bisa jadi berkat buat sesama kita. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye Bye-bye. bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena kami sudah bisa mengikuti sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan karena kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga dari pertemuan sekolah minggu ini kami bisa mengembangkan segala talenta yang telah Engkau berikan kepada kami supaya kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkorban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, giat belajar, kuat beriman, siap menjadi saksimu. Senyum manis aku berikan, amal bakti aku serahkan, mulai kini sampai selamanya.